Hola bestinya kata Ani. Besti, polemik dugaan perselingkuhan yang kini mengarah pada Inara Rusli yang diduga dilaporkan oleh istri sah dari Insanul Fahmi mulai memasuki babak baru, di mana kehadirannya yang telah memberikan klarifikasi secara langsung setelah sebelumnya Insanul Fahmi yang muncul di podcast Richard Lee. Dalam klarifikasinya, Inara yang juga didampingi kuasa hukumnya dengan nada lirih meminta maaf kepada semua pihak atas kegaduhan yang terjadi dan menegaskan kalau teman-teman dan gurunya tak ada kaitannya dengan dugaan kasus yang kini tengah viral besti. Terkait pernikahan siri yang pernah diucapkan oleh Insan pun ternyata dibenarkan oleh kubu Inara melalui kuasa hukumnya. Namun ditegaskan kalau hal tersebut terjadi lantaran Inara tak mengetahui perihal Insan sudah memiliki istri dan anak. Nah, ini pun juga kami tegaskan bahwa tidak ada kaitan dengan komunitas klien kami, teman searah ya. Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Dan tidak ada pun kaitannya juga dengan guru-guru dari klien kami. Ya, itu kami tegaskan, sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi kami di sini mengklarifikasi supaya berita-berita itu tidak ada yang simpan siur. Ya. Oke, Kak Inara mungkin mari sampaikan. Ya, Kak Inara ya. Mungkin terakhir ya. Ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Cukup ya. Menutup Bang mungkin. Coba. Tapi dia single kan single atau dia bukan muda. Oh single. Masih muda, udah tua, bisa jadi? Udah tahu umur di bawah aku. Oke ya. Jadi memang awal daripada dia mengaku ke klien kami itu, si saudara Insan ini mengatakan bahwa dirinya itu single, ya kan? Nah, setelah itu pada saat pertemuan itu dia ingin membantu, dalam artian ingin membantu bisnisnya dalam rekan bisnis seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari podcastnya, dari podcast istrinya pun mengatakan bahwa memang sudah sejak 5 tahun mereka itu tidak pernah mengekspos hubungan. Jadi wajar saja kalau halayak luar itu menganggap dirinya ini tidak ada hubungan ataupun sudah bercerai seperti itu. Nah, dari yang bisa kita tegaskan, klien kami ini sama sekali tidak mengetahui bahwa Insan ini pertama kali kenal dia memiliki istri dalam status single seperti itu. Bahkan saudara Insan ini juga sudah mengenalkan keluarganya, orang tuanya kepada klien kami. Jadi disitulah klien kami ini percaya bahwa saudara Insan ini secara keluarganya jelas ya. Ya, tulisan perhatian juga selalu ada dalam setiap harinya. Saya itu klien kami diajak ta'aruf dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006 ya. Itu. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Ya. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu, ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005. Ya, di mana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara klien kami. 19 Agustus tahun 2025, ya, setelah pernikahan siri, klien kami mendapat
pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW yang mengirimkan pesan kepada klien kami. Ya, saya ingin tunjukkan aja pesannya. Mohon izin ya. Nah, boleh untuk Bacain aja, Bang. Saya bacakan ya. Ya. Assalamualaikum Kak, kenalin saya Mawa, istrinya Insanul Fahmi yang dari Exploria. Hehehe. Maaf mengganggu waktunya Kak. Baru lihat storynya Kak Inara dan ngetek Kakak, jadi saya cuman penasaran aja kalau di luar gitu suami saya kira-kira mengaku dirinya udah punya istri dan anak nggak ya Kak? Gitu ya. Karena kami sudah hampir 5 tahun tidak menunjukkan identitas diri, terlebih dia yang kelihatan seperti lajang di luar sana, padahal ada istri dan anak. By the way, saya dari Medan Kak, sering LDM sama suami. Kak, izin jangan tahu suami ya Kak kalau saya DM Kakak kayak gini. Saya lagi sedih banget dengan hubungan kami ya Kak. Takutnya dia marah kalau tahu saya chat Kakak. Itu tanggal 19 ya. Selain itu terjadi di bulan Juli tahun 2025 ya. Jadi di situ mulai kenalannya. Kemudian setelah perkenalan tersebut, saudara Insan sangat ingin berkomunikasi dengan klien kami, sering chat, sangat intens dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Di salah satu pertemuan itu, klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Diduga tak ingin disebut tak belajar dari apa yang terjadi pada kasus dugaan perselingkuhan yang terjadi pada pernikahannya dulu, Inara melalui kuasa hukumnya pun menegaskan sembari menunjukkan bukti balasan pesan Instagram Inara yang sebelumnya diblok Mawa setelah diceritakan terkait status Insan yang sudah beristri dan memiliki anak. Kalau Inara sudah mundur dari Insan dan menegaskan kalau Inara tak ingin jadi istri kedua juga atau menikahi laki-laki yang telah beristri. Akhirnya klien kami menyampaikan melalui akun Instagram dari temannya, kurang lebih gini ya teman-teman, pada sekitar bulan November ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Inara pakai akun kakak saya karena kamu blok akun saya. Saya mau kasih sedikit penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa awal mulanya mengenal Insan hanya sebatas sebagai rekan bisnis, sama sekali tidak ada persoalan apapun melainkan urusan profesionalitas, dan itu pun bersama dengan tim. Sampai pada suatu waktu Insan meminta pendapat saya tentang urusan perceraian karena dia melihat saya sudah menjalani proses perceraian di rumah tangga saya yang dulu. Di sisi lain kalau sampai terjadi perceraian dia juga memikirkan tentang anaknya. Saya berpendapat kuat untuk Insan supaya bisa menjaga rumah tangganya lebih. Setelah saya melihat kamu mau bercadar dan menjalani peran kamu sebagai ibu rumah tangga, saya mengurus anak sambil online content creating. Saya peduli karena sesama ibu dan sesama muslimah ya. Atas dasar itulah saya mencoba untuk mengkonfirmasi melalui DM ke Mawa, karena saya percaya klarifikasi langsung ke kamu adalah langkah terbaik dalam menentukan solusi menghindari jalur perceraian sebisa mungkin ya. Bahwa itu chat yang tadi dibacakan oleh rekan kami Putra, itu chat setelah klien kami ini diblok ya. Bahwa memang klien kami ini mengkonfirmasi kepada Mawa karena dia itu dibohongi oleh si Ihsan single setelah tadi di DM bahwa tanggal 19 Agustus itu menyatakan bahwa dia ini adalah istri daripada Ihsan. Makanya klien kami mengkonfirmasi sesuai dengan DM yang rekan kami tadi bacakan itu bahwa ternyata Ihsan ini masih memiliki istri, ya kan? Nah, dikonfirmasi oleh Inara klien kami kepada si Ihsan, bohong lagi si Ihsan ini. Dia mengatakan bahwa saya ini proses cerai dan telah menalak 2 istri saya, kan seperti itu. Makanya klien kami mend-DM lah Mawa untuk memastikan seperti itu. Nah, Ihsan memohon-mohon agar dimaafkan
sampai dan mungkin rekan-rekan bisa melihat nangis seperti di podcast Dr. Richard memohon kepada klien kami, karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu. Terakhir DM tanggal 26 itu, ya Kak, maaf mau nanya satu hal lagi sebelum aku memutuskan untuk kebaikan rumah tangga kami, ya. Dan setelah aku baca balik chat kita, by the way, nggak jadi aku hapus karena mungkin bisa jadi bukti yang kuat one day. Pertanyaannya, kalau kami walau-walam bakalan pisah, kakak bakalan masuk di kehidupan insan dan siap menerima kekurangannya, atau kalau emang siap untuk jadi istri kedua, apakah kakak siap untuk segala konsekuensinya, bukan hanya berbagi cinta, tapi juga berbagi waktu, perhatian, bahkan mungkin luka. Makasih sebelumnya. Jadi sini klien kami jelas menjawab, kami udah nggak ada hubungan apa-apa lagi ya Mawar, ya itu ya. Jadi tegas klien kami tidak ingin menikahi laki-laki yang masih terikat pernikahan dan tidak ingin juga menjadi istri kedua atau berpoligami. Ini semua. Sementara itu, Besti, kehadiran Inara dalam klarifikasinya ke publik ternyata tak serta-merta meredam banyak pertanyaan warganet yang diduga sebagian sudah tak mempercayainya. Dalam kolom komentar, netizen yang jeli bahkan seraya menagih permintaan maaf Inara yang tak disampaikan dalam klarifikasinya kepada Mawa. Meskipun ada juga sebagian warganet yang justru kini prihatin terkait pengakuan kubu Inara yang merasa jadi korban dari kebohongan insan yang sebelumnya mengaku single saat ingin menikahinya. Walaupun ada juga warganet yang menduga permintaan maaf Inara seperti diduga karena takut kehilangan pekerjaan. Sementara itu, bicara soal Mawa sendiri nih, Besti, dalam unggahan Instagramnya baru-baru ini, ia terlihat membahas perihal suami yang ketahuan berzina. Di mana dalam video yang ia beri caption "Aku istri sah" itu, ia bercerita tentang kebingungannya karena suami yang berzina, tapi istri yang disalahkan karena membongkar aib. Kadang lucu ya ketika seorang suami ketahuan berzina, yang disalahkan justru istrinya karena membongkar aib. Padahal kalau dipikir baik-baik, yang pertama kali merusak aib rumah tangga ya perbuatan zinanya, bukan istri yang akhirnya bicara. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, iya bener, tapi karena Allah sayang sama umatnya, Allah sampai turunkan aturan tegas di surah An-Nur ayat 2 tentang zina. Bahkan disebut hukuman harus dilaksanakan di depan orang-orang beriman supaya manusia tahu betapa besar dampaknya bagi keluarga dan masyarakat. Jadi, kalau perbuatan seberat itu aja Allah perintahkan untuk diperlihatkan sebagai pelajaran, lalu kenapa ketika seorang istri jujur tentang luka hatinya, dia malah dianggap membuka aib? Dia bukan cari drama, enggak, dia bukan ingin mempermalukan, dia cuma mempertahankan martabatnya, harga dirinya, dan masa depan anaknya. Dia berani bicara bukan karena dia nggak punya hati, tapi karena dia sudah terlalu lama disakiti. Zina bukan kesalahan kecil yang ditutup-tutupin. Zina itu dosa besar yang menghancurkan rumah, kehormatan, dan keturunan. Jadi, kalau ada istri yang akhirnya memilih jujur, itu bukan membuka aib, itu menolak menjadi korban selamanya.
diduga menerima banyak hujatan, terlebih terkait dugaan CCTV yang diduga merupakan video dewasa yang kini menjadi bukti mawar dan dikatakan sudah diserahkan ke penyidik. Inara melalui kuasa hukumnya kini justru menduga kalau teman MW yang mengenalkannya pada Insan diduga memang ingin menjatuhkannya, Besti. Dan meski nggak menyebut siapa yang dilaporkan, namun kuasa hukum Inara ternyata telah membuat laporan nih terkait CCTV yang kini diduga begitu ramai dengan dugaan laporan illegal access, karena katanya harusnya yang bisa akses CCTV ya Inara. Nah, saya sedikit menyambung dari rekan saya yang di tanggal 22 November itu, klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Oke, rekan-rekan bisa melihat. Oke? Bang. Oke ya, cukup. Belum bang. Bentar Hah? Dikit lagi bang. Ini nomor LP-nya. Nanti kita lihat ya, oke? Rekan-rekan, intinya kami sudah menyampaikan terkait masalah klien kami ini sudah membuat laporan di Mabes Polri. Nah, dugaan kami ya, karena tadi kronologisnya bahwa yang mengenalkan si Insan ini teman daripada Inara dan temannya juga daripada istri dari saudari Insan, yakni MW, kita menduga ya, siapa tahu ada skenario yang memang menjatuhkan klien kami untuk membawa si Insan ini berkenalan dengan klien kami, seperti itu ya. Oke, bilang ini kan banyak sekali nih cocok loginya nih, ya kan? Mengatakan bahwa gelangnya couple apa dan lain sebagainya ya. Kami tegaskan, gelang ini bukan merupakan gelang kapelan. Klien kami memakai gelang tersebut itu pada tahun 2024, ya. Itu jauh sebelum kenal dengan saudara Insan, ya. Jadi itu yang perlu kami tegaskan sekali lagi ya. Jadi tidak ada kaitannya apapun itu, oke? Ya. Juga terkait baju umroh itu tidak ada kaitannya juga ya. Tidak ada. Dan itu kami tegaskan beda waktu ya. Jadi jangan lagi dicocok-logikan antara foto dengan foto Insan dengan klien kami. Ya Besti, kita lihat aja ke depannya nanti. Doakan yang terbaik dan semoga bisa diselesaikan dengan baik juga ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.